Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Elnata Saskar Aurelia, NIM 13. Dan di sini saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan flebotomi, venipuntur dan transfusi darah. Dan untuk flebotominya dulu, ada 4 persiapan. 4 persiapan ini ada alat, ruangan, petugas, dan pasien. Dan untuk alat-alatnya ada handscoon, alcohol swab, terus ada tourniquet, dan untuk spidolnya yang permanen untuk menulis bagian tabungnya. Terus ada jarum tabung vakum, ini untuk penusukan pada pasien. Lalu ada tabung vakumnya juga. Nah, tabung vakumnya ini ada beberapa warna, yaitu warna ungu, merah, dan biru. Kemudian ada kapas, plester, dan septic box untuk pembuangan spet. Lalu ada sampah medis dan non medis. Dan untuk persiapan ruangannya, jaga privasi pasien. Lalu untuk persiapan petugas, cuci tangan 6 langkah. Untuk persiapan pasien, jelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Lalu kita identifikasikan dulu identitas pasien, apakah benar dengan pasien ini kita identifikasikan dulu. Setelah itu cocokkan formulir permintaan pada pasien atau dokter. Assalamualaikum Ibu, di sini saya dengan Elsa akan melakukan tindakan pengambilan sampel darah, yaitu flebotomi. Nah, ini tujuannya untuk mengambil darah pada vena Ibu dan untuk pemeriksaan lab ya Bu ya, pemeriksaan laboratorium. Nah, saya akan melakukan penusukan pada pembuluh darah di letak siku Ibu di sini ya Bu ya. Nah, tindakan ini mungkin sedikit nyeri. Nah, jika terdapat bengkak atau pada lokasi penusukan Ibu, pada lokasi Ibu ini bengkak, bisa dikompres dengan air dingin ya Bu ya. Nah, apabila bengkak pada lengan Ibu ini masih berlanjut, Ibu bisa menghubungi saya. Setelah itu, apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan melakukan pengambilan darah ya Bu ya. Setelah itu untuk petugas, gunakan handscoon terlebih dahulu. Sebelum menggunakan handscoon, lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu, gunakan handscoon. Dan pilih bagian yang akan kita lakukan penusukan. Di area sini, siku, di daerah siku sebelah sini. Permisi Ibu, tangan Ibu bisa mengepal. Permisi ya Bu ya. Kita palpasi terlebih dahulu, kita pilih venanya itu yang besar dan tidak mudah bergerak di daerah sini. Nah, setelah itu kita pasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm. Nah, kita pasang tourniquetnya di atas bagian vena yang akan kita tusuk. Setelah itu pasang tourniquetnya ini jangan terlalu ketat. Nah, jika terlalu ketat ini darah tidak keluar, dan jika terlalu longgar ini mungkin tidak efektif. Dan jika ini terlalu lama, lebih dari 1 menit, ini akan terjadi hemokonsentrasi atau statis vena. Kita pasangnya yang pas, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, dan tidak lama. Baik, sudah kita pasang tourniquetnya. Setelah itu kita desinfeksi area penusukannya dengan alcohol swab. Tekniknya dengan teknik sirkular dari dalam keluar. Sudah.
Setelah itu kita tunggu sampai mengering selama 30 detik. Sudah mengering, kita siapkan jarum untuk penusukannya. Nah, untuk penggunaan jarumnya, arahnya ke atas, diarahkan ke atas dan sudutnya 15-30 derajat. Nah, selama jarum masuk di dalam vena, gerakannya lakukan gerakan seminimal mungkin. Kita masukkan terlebih dahulu. Permisi ya Bu ya. Gerakannya seminimal mungkin, kita ambil darahnya. Nah, segera lepaskan torniketnya. Nah, setelah itu darah mengalir seperti ini. Sudah, kita tarik perlahan penghisapnya. Sudah, setelah itu biarkan spet terisi darah. Nah, sudah terisi darah, lepaskan jarum perlahan-lahan dan pasang penutup jarumnya. Kita gunakan dulu ini kasanya. Kita tutup jarumnya dengan teknik one hand. Setelah itu, lalu ditekan dengan kapas selama 3-5 menit. Nah, setelah itu kemudian kita plester di area sini, lalu ditekan dengan kapas kering seperti ini. Kita plester. Sudah kita plester. Nah, setelah itu kita lepaskan selama 15 menit. Untuk pemindahan darah dari spet ke botolnya. Nah, di sini lepaskan jarum pada spet. Nah, hati-hati jangan sampai darahnya itu keluar. Kita lepas. Lalu masukkan darah ke dalam botol atau tabungnya secara perlahan-lahan sesuai dengan jenis led yang dibutuhkan. Sudah, lalu buang spet ini ke dalam septic box. Setelah itu kita tutup, kita homogenkan darah dengan vertikal 180 derajat. Baik Ibu, di sini saya sudah mengambil darah Ibu. Nah, sudah saya ambil, nanti saya akan proses sesuai dengan lembar permintaan darah yang telah saya terima. Nah, sudah ya Bu ya, terima kasih Bu. Masukkan sampah ke tempat sampah non medis dan medis. Setelah itu kita buka sarung tangan ini, handscoon ini secara terbalik. Setelah itu lakukan cuci tangan 6 langkah. Di sini saya akan melakukan dan mendemonstrasikan venipunturna. Untuk ada persiapan juga, ada alat, ruangan, petugas, pasien. Nah, untuk alat-alatnya ini di sini ada alkohol swab, handscoon, setelah itu tourniquet, jarum vacuum thinner, dan
winged needle-nya atau jarum bersayap. Setelah itu ada kapas, plester, tabung vakum, dan tempat sampah non medis, medis, dan septic box. Untuk persiapan ruangannya, jaga privasi pasien, dan untuk persiapan petugas, lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum tindakan. Setelah itu untuk persiapan pasiennya, kita jelaskan terlebih dahulu prosedurnya. Setelah itu kita cek identitas dari pasien, nama, umur, dan apakah benar pasien tersebut yang akan melakukan venipunctur. Assalamualaikum Ibu, di sini saya dengan Elsa. Nah, di sini saya akan melakukan pengambilan darah dengan cara venipunctur. Nah, mungkin terasa sedikit nyeri ya Bu ya. Mungkin ada pembengkakan atau bagaimana, bisa Ibu kompres, atau jika bengkaknya masih berlanjut, Ibu bisa hubungi saya. Ya Bu ya, apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia saya akan melakukannya ya Bu ya. Sudah kita komunikasikan pada pasien, lalu kita pasang jarum pada holdernya. Kita pasang, pastikan pemasangannya ini sangat erat ya, agar tidak terlepas. Sudah terpasang dengan erat, lalu petugas gunakan handscoon terlebih dahulu. Ibu, mohon untuk tangannya diluruskan ya Bu ya. Dan juga tangannya sedikit mengepal ya Bu ya. Agak mengepal. Nah, pilih lengan yang banyak yang melakukan aktivitas. Setelah itu pilih bagian vena. Bagian venanya median cubital atau sepalik. Nah, lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi untuk memastikan posisi vena. Nah, venanya ini teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding yang tebal. Nah, jika venanya tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan siku atau kompres dengan air hangat selama 5 menit di daerah lengannya. Nah, misalkan ini sudah teraba venanya di bagian sini ya. Nah, setelah itu kita bersihkan area tersebut dengan alkohol swab dengan teknik sirkular dari dalam keluar. Sudah. Setelah itu kita tunggu, biarkan mengering selama 30 detik. Jika sudah dilakukan alkohol swab, kulit yang tadi jangan dipegang lagi. Sebelumnya kita pasang torniket terlebih dahulu. Setelah itu melakukan desinfeksi dengan alkohol swab tadi. Sudah kita pasang torniketnya, sudah kita alkohol swab. Setelah itu kita masukkan jarumnya dan buka tutup jarumnya dengan hati-hati. Setelah itu buka jarumnya, lalu tusuk di bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Lalu kita masukkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan. Lalu kita pasang tabungnya ke dalam holder. Lalu kita dorong sehingga jarum bagian posteriornya tertancap pada tabung. Nah, jika sudah tertancap seperti ini, maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Sudah tertancap. Setelah itu tunggu sampai darah berhenti mengalir. Jika memerlukan beberapa tabung,
tabung pertama terisi, lalu cabut dan ganti dengan tabung yang kedua, dan begitu dengan seterusnya. Kita butuh satu saja. Setelah itu sudah, kita lepaskan torniketnya dan minta pada pasien untuk membuka kepalan tangannya. Sudah terisi tabungnya, kita ambil. Setelah itu kita letakkan kapas di tempat suntikan seperti ini. Lalu segera lepaskan jarumnya. Sudah. Setelah itu tekan kapas dengan beberapa saat, lalu plester kira-kira selama 15 menit. Jangan sampai menarik jarumnya sebelum torniket dibuka. Ini untuk catatannya. Setelah sudah semua, kita lipat tadi pelindung jarumnya kembali ke tempatnya. Setelah itu kita buang jarum ke kontainer khusus benda tajam, yaitu septic box. Nah, setelah itu kita rapikan alat-alat terlebih dahulu. Kita rapikan semuanya. Setelah itu kita lepas sarung tangan secara terbalik. Setelah itu kita beritahu pada pasien jika pengambilan darah sudah selesai. Ibu, ini pengambilan darahnya sudah selesai. Apakah ada yang terasa nyeri atau bagaimana, Bu? Baik. Terima kasih ya, Bu ya. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kita dokumentasikan tindakan kita. Setelah itu kita antar wadah spesimen tadi ke laboratorium beserta form permintaan pemeriksaan laboratorium. Untuk transfusi darah. Nah, transfusi darah ini sama, ada 4 persiapan juga: alat, ruangan, petugas, dan pasien. Dan untuk alat-alatnya yang perlu dipersiapkan ada handscoon, yang perlu disiapkan handscoon, blood unit yaitu darah-darah. Setelah itu selang transfusion set dengan filternya, mesin blood warmer, setelah itu cairan NaCl, termometer, sfigmomanometer, dan stetoskop. Nah, untuk persiapan ruangannya, kita tutup ruangannya untuk menjaga privasi pasien. Dan untuk petugas, cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan tindakan. Untuk persiapan pasiennya, kita jelaskan terlebih dahulu prosedurnya. Setelah itu kita tanyakan identitas pasien tersebut. Assalamualaikum Ibu, di sini saya dengan Elsa. Di sini saya akan melakukan transfusi darah. Nah, apakah benar Ibu dengan Ibu Tina dan umurnya 23 tahun? Alamatnya di Surabaya ya, Bu ya. Baik, sudah benar semua ya, Bu ya. Sudah saya cek. Lalu jelaskan tujuan dan prosedurnya tadi. Ibu, untuk transfusi darah ini tujuannya untuk menstabilkan komponen darah ya, Bu ya. Menstabilkan kondisi darah tubuh yang disebabkan karena hilangnya darah dan penurunan komponen darah. Begitu ya, Bu ya. Ibu, ini mungkin agak sedikit nyeri ya, Bu ya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Apakah Ibu bersedia dengan saya melakukan transfusi darah ini? Baik, jika bersedia, saya akan melakukan transfusi darah ini ya, Bu ya. Setelah itu kita dekatkan alat-alatnya. Kita cek terlebih dahulu golongan darahnya ibunya. Ibu, ini golongan darahnya O ya, Bu ya, dengan resusnya positif. Baik ya, Bu ya. Kita pastikan terlebih dahulu pasien sudah terpasang infus dan riwaynya.
Setelah itu kita lakukan pembilasan. Nah, untuk pembilasan ini jika cairan yang didapatkan pada pasien ini bukan cairan NaCl, tapi cairan lain. Nah, tapi Ibu Tina ini sudah mendapatkan cairan NaCl-nya, jadi tidak perlu pembilasan lagi. Setelah itu kita hubungkan kantong darah dengan selang infusnya. Kita lepas terlebih dahulu. Sudah kita pasang kantong darahnya ke selangnya, ke selang infusnya. Selang infus tadi sebelumnya sudah kita klem terlebih dahulu supaya darahnya tidak mengalir. Baik, di sini saya akan menggunakan blood warmer. Nah, di blood warmer ini sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, dari blood warmer tadi untuk transfusi darah nanti ada arah-arahnya, arah-arah untuk selangnya. Jadi kita sesuaikan dengan arah tersebut. Saya nyalakan terlebih dahulu blood warmernya. Sudah saya nyalakan, kemudian ditunggu selama 5 menit. Sudah kita pasang, lalu kita tunggu selama 5 menit. Sudah 5 menit, lalu kita buka selangnya ini. Lalu kita alirkan 1 ml per menit. Kita tunggu sampai 15 menit. Lalu kita lihat pada pasien apakah ada terasa alergi pasiennya atau ada yang kurang nyaman pada pasiennya. Kita amati. Ibu ini transfusinya sudah terpasang. Lalu ini darahnya sudah mengalir. Apa yang dirasakan ibu? Apakah ada terasa deg-degan atau dadanya panas bu? Atau ada yang terasa dingin bu? Tidak ada ya bu ya. Jika pasien tidak merasa apapun, tidak merasa alergi, panas, deg-degan atau seperti itu, kita atur tetesan darahnya sebanyak 4 ml per menit. 4 ml per menit. Untuk satu kantong darah ini biasanya habisnya selama 2 jam. Setelah 2 jam sudah habis, kita ambil kantong darahnya. Permisi ya bu ya, saya taruh di sini dulu ya bu ya. Dan kantong darahnya. Setelah itu kita sambung lagi dengan NaCl-nya. Kantong darahnya sudah diambil tadi, lalu kita pasang selangnya kepada NaCl. Nah, selangnya tadi masih terpasang dengan blood warmer-nya. Lalu kita atur juga tetesannya untuk pembilasan sebanyak 200 sampai 400. Sudah kita bilas selangnya, lalu kita lepas blood warmer-nya. Blood warmer-nya tadi kita matikan. Selanjutnya kita akan melakukan observasi tanda-tanda vital terlebih dahulu. Ibu permisi ya bu ya, saya akan melakukan observasi tanda-tanda vital terlebih dahulu. Ibu, untuk tanda-tanda vitalnya sudah dalam batas normal ya bu ya. Dan untuk ininya, apakah tadi ada yang merasa apa bu? Ada yang kurang nyaman atau bagaimana? Apa ibu masih terasa lemas? Oh tidak, baik. Setelah itu kita bereskan alat-alatnya. Setelah kita bereskan, kita buka handscoon-nya secara terbalik.
Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Ibu, ini untuk transfusi darahnya sudah selesai. Dan ibu selamat istirahat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, sudah. Setelah itu kita lakukan dokumentasi. Sekian dari pendemonstrasian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.